السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه في دارنا آمين. Al-Mukarram wal-Muhtaram, para habaib dan para syarifah dimanapun beliau-beliaunya berada, kita muliakan dan kita cintai. Wabil khusus kepada Al-Habib Fahrani Al-Khairid dan juga para syarifah dimanapun beliau berada. Mudah-mudahan kita doakan kepada para habaib dan para syarifah semoga dipanjangkan umur, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga dengan berkah beliau kita mendapatkan kecintaan daripada datunya beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Begitu pula yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama. Kita doakan kepada para kiai kita, para ulama kita, semoga dipanjangkan umur, kesehatan badannya, dan diberikan kekuatan zahir dan batin untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka semua dapat menuntun kita untuk berjalan di jalannya Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Begitu pula yang kita sama-sama hormati Bapak Ketua RT di lingkungan Majelis At-Taqwim, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, para tetua-tetua kampung yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu, adik-adik hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim At-Taqwim rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti kita di bulan Rabiul Awal ini belajar tentang bagaimana peristiwa lahirnya Rasulullah, belajar tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, budi pekertinya Rasulullah, belajar tentang bagaimana perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin banyak kita mengenal Rasulullah akan semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Selanjutnya menyambung kajian kita, yakni al-hadis salis, hadis yang ketiga, dengan judul peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah memasuki usia senja, usia tua. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yanzuru ila wajhi syekhi sabahan wa masa'an wa yaqul ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqa azmuka wa qaraba ajaluka wa hana qudumuka ilayya fastahyi minni fa ana astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Riwayat hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata,
mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kepada wajahnya orang yang sudah tua, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Lalu kemudian Allah berkata kepada orang yang sudah tua, artinya sudah tua itu di atas 40, 50, 60, apalagi 70 tahun. Lalu ujar Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah dikatakan tua usia senja, ya abdi, wahai hambaku. Masih saja Allah memanggil hambaku, berarti sayang benar Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah, kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa ujar Allah, ya abdi, wahai hambaku. Jangan bahasa kita, oi, hambaku nang tersayang, hambaku nang tercinta. Sayang benar Allah taala. Qad kabura sinnuka, sungguh sudah tua umur ikam, umur pian sudah tua. Waraqqa jilduka, keriput kulitmu. Wadaka azamuka, rapuh tulang belulangmu. Waqtaraba ajaluka, hampir kematianmu. Wahana qudumika ilayya, telah tiba saatnya kematianmu kepadaku. Telah tiba saatnya kedatanganmu kepadaku. Lalu ujar Allah, fastahyi minni, malulah kepadaku. Ayo wahai orang tua, lebih malu kepadaku. Fa ana astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Bila bubuhan pian-pian yang kau ini malu kepadaku, kata Allah, maka aku, kata Allah, lebih malu dari karena ubanmu atau umur tuamu. Malu aku untuk mengazabmu di dalam api neraka. Allah malu mengazab orang yang sudah tua di dalam api neraka. Dengan sebab apa? Karena hamba Allah tersebut sudah ada rasa malu di hati. Tapi kalau sebaliknya, orang tua sudah hilang rasa malu, maka Allah pun tidak segan-segan memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka. Apa maknanya disuruh Allah malu? Itu pang sudah Allah sindir, sudah tua umurmu, sadang-sadang sudah keriput kulitmu, sudah rapuh tulang belulangmu, sudah dekat ajalmu. Mengingat-ingat, hampir engkau datang menemui aku, artinya mati. Jangan lagi meninggalkan salat, meninggalkan puasa, ya, meninggalkan zakat. Jangan lagi rasa malu lebih tinggi kepada Allah. Jangan lagi baik sifat pemarahan, penyarikan, lawan bini, lawan anak. Jangan lagi. Sadang-sadang sudah, jaka ibarat bau usaha tu sudah. Jangan lagi. Ampih taubat, mengurangi takaran, timbangan, ukuran di pasar, mendustai orang. Ampih sudah. Ayo malu lawan Tuhan. Kalau dengan manusia masih bisa menyembunyikan aib, masih bisa menyembunyikan dosa, tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat, mengetahui dan mendengar? Kita hendaknya lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula istri, hendaklah nang sudah tua itu lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hancurkan rumah tangga gara-gara perbuatan-perbuatan istri yang tidak baik, sehingga masa depan keluarga menjadi hancur. Banyak kejadian-kejadian yang memang sudah hilang rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Pelakor. Nah, perabot laki orang.
Kenapa? Inya hilang rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ketika kita hamba Allah tadi yang sudah tua dikatakan di atas umur 40, 50, 60 dan seterusnya sudah merasa malu kepada Allah, maka Allah pun juga malu untuk menyiksa orang tersebut di dalam api neraka. Sebaliknya, bila hamba Allah yang sudah tua itu sudah umurnya tua tapi menganak, kan kada bagus tuh. Umurnya sudah tua tapi menganak, main domino masih, bajudi masih, menyambung ayam masih, itu kada tahu di malu, kada mau ukur lawan umur, kada mau ukur lawan umur. Maka bila orang tadi tidak punya merasa malu kepada Allah, maka Allah pun tidak segan-segan memasukkan orang tersebut, mengazab orang tersebut ke dalam api neraka. Jadi nang bagus itu kakanak tapi besi sifat ya orang tua, rajin sembahyang ke masjid, sembahyang berjamaah, pakai baju koko, pakai baju gamis, pakai baju muslim, pakai sarung, kopiah. Padahal kakanak aja tapi manuha. Artinya apa? Gawiannya seperti pekerjaan orang tua. Ada ini terbalik, orang tua gawian menganak, kan kada bagus tuh. Orang tua gawian menganak, yang sudah dilewati masa-masa itu, masa anak-anak diulang kembali. Orang tua main kelereng, kan kada bagus tuh. Nah, berarti orang itu tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam catatan kita ingati, Allah Ta'ala itu senantiasa memandang dengan rahmatnya kepada wajah-wajahnya, bukan wajah aja, seikungan. Allah Ta'ala senantiasa memandang dengan rahmatnya kepada orang-orang yang sudah umurnya tua, di pagi hari, di sore hari, baisukan kamarian. Allah senantiasa memandang dengan pandangan rahmatnya. Kasihan hambaku itu, jar, kasihan hambaku itu, umurnya sudah tua, kulitnya keriput, tulang belulangnya rapuh, parak sudah lawan mati, kasihan inya, jar. Maka apa gawean orang tua? Banyak-banyak beribadah sunnah, jar banjar mengatik tasbih aja lagi, mengatik tasbih, baca istighfar, membaca sholawat. Apalagi bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini bulan pasarannya sholawat, bulan pasarannya membaca sholawat. Barang siapa, ujar Nabi, bersalawat kepadaku sekali, Allah balas dengan rahmatnya 10 kali. Barang siapanya Nabi bersalawat lawan aku 10 kali, Allah balas dengan 100 rahmatnya. Barang siapa bersalawat kepadaku 100 kali, ujar Nabi, Allah balas dengan 1000 rahmatnya. Barang siapa nama amalkan salawat lawan Nabi 1000 kali sehari, niscaya Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Nah, tinggal pilih aja kita amalannya nyaman aja, membaca salawat. Salawatnya nang mana aja? Tasarah pian aja. Hendak nang panjang kah? Yang menengah kah? Yang pendek kah? Banyak. Berapa ratus, berapa ribu macam salawat, tasarah pian aja pilih. Namun ibu-ibu misalnya muyak sedang nang handap, anak nang panjang aja jar. Salawatnya baca pian. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'alu bil qadwatan tarju bil qurab wa tuqna bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa salawati wa sallallahu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin 1000 sehari beliuran atau pangpian buai baca pangpian mencari nang panjang itu nang sedang aja sedanya. Barangnya nang mana asal nang sedang salawat ummi kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala
masih kelamaan juga kepanjangan mun 1000 itu. Ada lagi yang handap, ada yang pendek lagi, ada lagi yang lebih pendek daripada itu. Ngarannya salawat Jibril atau salawat awal ngarannya. Dan kada pakai Sayyidina. Apa bacaannya? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Tuh banyak stiker wadah Gurudin tuh tulisannya itu. Ya kalau hijau-hijau tuh stiker bilang sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Baca pian 1000 sehari. Apalagi di bulan Maulid aja kah? Bulan-bulan yang lain baca juga. Jangan bulan Maulid aja. Itu ngarannya panas-panas tayayam. Jangan menyambut bulan Maulid rajin baca salat. Mau bulan lain parai. Itu ada. Tetap kita saban hari bulan apapun memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan hadis yang di atas ini wahukian hikayatkan diceritakan. Anna Aliyan radhiyallahu taala anhu kana yazum ila jama'ati li sholal fajr musri'an. Bahwasanya Ali, siapa Ali? Sepupu lawan Nabi sekaligus menantu Nabi. Bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu adalah ia pergi Sidin pergi waktu subuh untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, bergegas Sidin. Bergegas keluar dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Falaqiya syaikhan fit tariq yamshi qadamuhu ala sikinati wal waqar ala fi silkit tariq. Lalu kemudian Ali ini menemui seorang tuha di jalanan. Nangan orang tuha kada laju berjalan. Lain non bubuhan pian tu laju berjalan. Lalu Ali ini menemui ada seorang tuha di jalan. Yamshi qadamahu ala sikinah, berjalan kakinya itu tenang, lambat, wal waqar, berwibawa laki-laki tadi. Pisil kitorik di tengah jalan. Melihat orang tuha tadi, Ali ba'adab kada mau mendahului. Wa ma marra Aliyun radhiyallahu an takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi. Tidaklah mendahului Ali radhiyallahu an karena memuliakan orang tua tadi, karena membesarkan orang tua tadi. Hatta hana waqtul syamsi, sehingga sampai hendak habis terbit matahari. Falamma dana syekhu ila babil masjid falam yadkhul masjid. Tatkala orang tua tadi hampir parak lawan pintu masjid, sekalinya orang tua itu kada masuk ke masjid, kada masuk. Padahal Ali ini begamat miringi di belakang. Ternyata begitu sampai di depan pintu masjid, orang tua tadi kada masuk ke dalam masjid. Fa'alima Aliyun radhiyallahu ta'ala annahu kana minan nasara. Lalu tahulah si Ali baru tahu bahwasanya orang tua itu bukan orang Islam, ternyata orang Nasrani. Nyata orang Nasrani kada masuk masjid. Mau masuk gereja iya. Maka bagaimana Ali tadi dikira orang tua tadi sama-sama menuju masjid. Padahal Aliyun al-masjidah fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ternyata Ali masuk ke dalam masjid dan menemui Rasulullah sedang rukuk. Tapi hebatnya ada peristiwa ini yang hebat. Patul rukuk miqdari ruku'aini. Ternyata Rasulullah memanjangkan rukuknya sekadar 2 kali rukuk, lawas mana rukuk Nabi. Hatta adrakahu Ali radhiyallahu taala anhu, sehingga Ali ini sempat berimaman dengan Rasulullah, padahal secara logika, secara akal kada sempat lawas di jalan. Ternyata Rasulullah memanjangkan rukuknya sekira-kira ukuran 2 kali rukuk. 2 kali rukuk itu lawas tuh. Sehingga Ali sempat menemui Rasulullah berjamaah. Anggaplah rakaat kedua misalnya. Palamma faragha min sholatihi qala. Tatkala Rasulullah selesai salat lalu Sayyidina Ali
batakun, ya Rasulullah, lima tulatir ruku'a fi hadhihi shalah, kenapa pian memanjangkan rukuk pada ini salat? Kada biasanya nih kenapa pian memanjangkan rukuk salat subuh nih? Ma kunta taf'al misla hadza. Tidak pernah pian melakukan hal ini, kada pernah pian panjang rukuk nang ini 2 kali rukuk anunya hitungannya. Faqala Rasulullah sallallahu menjawab Rasulullah, lamma raqatu wa qultu subhana rabbil azim kama kana. Tatkala aku rukuknya Nabi dan membaca subhana rabbil azim wa bihamdi sebagaimana biasa wiridku, wa aradtu an arfa rasi, tatkala aku hendak bangkit daripada ruku mengangkat kepala, jaa Jibril alaihissalam, datang Jibril, wa wada'a janahahu, dan meletakkan sayapnya ala zahri, di belakangku, wa akhazani, dan menahan aku, ditahannya, sehingga rukuk Nabi lawas tawilan, panjang rukuk. Falamma rafa'a janahu, tatkala Jibril mengangkat sayapnya, rafa'tu rasi, lalu aku kawat bebangunnya Nabi. Faqalu, lalu mereka sahabat bertakun, lima fa'ala hadza, kenapa pian lakukan ini? Faqalu lima fa'ala hadza, kenapa engkau lima fa'ala hadza, kenapa melakukan ini? Faqala, lalu mengucap, ma sa'altu an dzalika, aku tidak menanya Jibril daripada itu. Artinya nih, batakon aku kada kau menjawab takun ini Jibril. Fahadara Jibril alaihissalam, lalu datang Jibril. Wa qala ya Muhammad, ujar Jibril, ya Muhammad, inna aliyan, sesungguhnya Ali yasta'jilul jamaati, inya bahancap berdandas untuk sembahyang subuh berjamaah. Falaqiya syaikhan nasraniyan, tiba-tiba tengah jalan menemui ada seorang tuha Nasrani fit tariq, di jalanan. Walam ya'lam, si Ali kada tahu annahu nasrani, bahwa annahu nasraniyun, bahwasanya orang tua tadi agamanya adalah Nasrani. Wa akramahu, Ali memuliakannya, menghormatinya, li ajli syaibati, karena tuanya, karena umurnya tua. Wa ma taqaddama anhu, dan ia tidak mendahului. Wa hafiza haqqahu, menjaga hak-haknya Ali. Lalu fa'amarani Allah Ta'ala, lalu ujar Jibril, Allah perintahkan aku an akhazuka fir ruku, untuk menahan engkau hai Muhammad pada ruku, hatta yudrika Ali salatal fajar, sehingga Ali mampu menemui, artinya sempat berimaman lawan Rasulullah salat subuh. Ternyata itu hebatnya Ali lah. Hebatnya sampai Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril menahan belakangnya Rasulullah supaya jangan bangkit rukuk, supaya Ali begitu masuk ke dalam masjid sempat berimaman lawan Nabi. Itu hebatnya Ali. Kenapa jadi kayak itu? Karena Ali ini biasa adabnya tinggi, tapi adab itu sumbernya dari Rasulullah jisin belajar. Wahada, ini laisa bi'ajibin, ini belum ajaib. Wa ajabul ajabi, dan yang paling ajaib, yang paling aneh itu adalah annallahu ta'ala amara Mikail alaihissalam, Allah perintahkan kepada malaikat Mikail ayyakhudha syamsa bijanahi, bahwa ia menahan akan matahari supaya kada naik. Matahari ditahan oleh Jibril supaya ia kada naik, supaya kada lakas siang, supaya kada lakas pagi, biar aja remang-remang masih subuh. Dengan sayapnya ini malaikat Mikail menahan matahari dengan sayapnya, hatta la tatla syamsu, sehingga kada cepat timbul matahari. Tawilan, lama, li ajli Ali, karena pangkatnya Ali yang luar biasa adabnya ini. Wa qala, dan ini hadhihi darajah, ini derajat yang tinggi si Ali dihormati Syekhi Al-Fani, dengan sebab menghormati orang yang tua yang tidak dikenalnya. Ma'anau kana Nasraniyan, inya kada tahu Ali tadi bahwasanya orang tua tadi beragama Nasrani. Nah, ini hebatnya Allah Ta'ala memuliakan, para malaikat memuliakan Ali lantaran beradab lawan orang tua, kada hendak mendahului bajalan aja kada mendahului. Mun kita lah
merasa pinanu bahancap kita kada tahu diadap ranjah tangga orang banyak ranjah kada beadab bepandiran orang tua lebih tinggi suara kita daripada padahal mestinya bepandir tadi berbicara di hadapan orang tua suara kita lebih rendah daripada si orang tua tadi. Ini adalah pelajaran dalam kita bahwasanya itulah derajat Ali yang Allah berikan. Kenapa? Karena Ali itu beadab orang tua. Hikayat ukhra, cerita yang lain, lamma qarabat wafat wasa Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullahu taala. Tatkala hampir wafatnya Ustaz Abi Mansur Al-Maturidi, semoga Allah merahmati beliau. Wa kana yauma idzin, adalah ketika itu Ibnu Saman sanatan, beliau berumur 80 tahun. Pamarida syekhu, lalu Syekh Guru Sidin sakit. Pak Amara Abu Mansur, lalu Guru Sidin menyuruh kepada Abu Mansur ayat luba abdan bimisli sinan. Lalu menyuruh paguruan Abu Mansur itu untuk mencari seorang abid, ahli ibadah, seorang abid, abdan, abid, bimisli semisal orang Tuhan yang 80 tahun tadi. Wa yashtarihi, suruh membeli, wa yaqiqu anhu, dan memerdekakannya. Fatalaba Abu Mansur, lalu mencari Abu Mansur, fama wajal misla hadzal abdu. Isidin kada menemukan seorang abid seperti paguruan yang umur 80. Faqalu, lalu manusia mengata, kaifa tajidu abdan ibnu saman sanatan wa yabqa ala rik wa lam yu'tak. Bagaimana mungkin jar manusia nih engkau mendapatkan seorang abid yang umur 80 tahun wahwa padahal ia baqa ala riki, artinya berkekalan atas budak, walam yu'tak, dan belum dimerdekakan padahal sidin menjadi budak. Paraja Abu Mansur rahimahullah, lalu kembalilah Abu Mansur rahimahullah ila ustazi, kepada paguruannya. Fa akhbarahu an maqalatin nas, menghabarkan kepada apa-apa yang dikatakan manusia. Ujar Abu Mansur, wahai guruku, kadada di kampung ini seorang abid yang umur 80 tahun, kadada lagi. Pian aja yang paling tua di kampung ini, ujar Abu Mansur. Falamma sami'a ustaz hadhil maqalah, tatkala mendengar paguruan Abu Mansur itu akan ini pembicaraan, wada'a rasahu ala turab, sidin letakkan kepala sidin di tanah, wa najara bau, lalu beliau munajat kepada Tuhannya, wa qala, lalu sidin berucap, ujar paguruannya Abu Mansur, ilahi, ya Tuhanku, innal makhluqa la yahtamilu karamahu, sesungguhnya segala makhluk ini tidak membawa akan kemuliaan. Idza balagha abdu samani sanatan, apabila sampai umurnya 80 tahun, bi ayya baqa ala rikki, dengan bahwa kekal atas budak, bal yu'tiqahu, tetapi memerdekakan ia akan dia. Fa ana balagtu samana sanatan, dan aku, ujar sidin, sudah sampai umur 80 tahun. Fa kaifa la tu'tikni minan nar, bagaimana mungkin aku dapat memerdekakan aku daripada siksa api neraka. Wa anta karimun, sedangkan engkau ya Allah karim, maha mulia, jawadun azim, pemurah lagi maha besar, wafurun syakur, pengampun lagi maha pemberi, syakur, nang artinya memberikan kesyukuran lawan hamba. Fa'ataqahu Allah taala bihusni munajat, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerdekakan gurunya Abu Mansur tadi bihusni munajat, dengan baiknya munajatihi, dengan munajatnya, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, bila sudah orang tua tuh kadada jalan lain kecuali mendekatkan diri, mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang anum-anum tadi harus pahamnya orang tua, namanya orang tua cerewet. Anak makan ini lah salah, anak minum ini salah, bahasa pulang menukarakan cerewet, harap dimakluminya sudah. Orang tua itu kembali sifatnya kayak kakanakan lagi sudah. Kenapa? Lebih banyak cerewetnya daripada umur-umur nang kayak kita. Harap kita dimaklumi. Nama malia orang tua itu sabar. Dengan berkat sabar, insya Allah pahala yang kita dapatkan sangat banyak. Amin. Allahumma amin. Demikian kajian kita pada malam, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya untuk kita berat. Amin. Allahumma. Alazina illahu Nabi al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد وعلى سيدنا اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا خيرا وزدنا علما اللهم سر عيبنا وعيب معلمنا ولا تذهب بركات يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بحق سوره الفاتحه بعظم المكرمه الفاتحه الشفاعه الفاتحه فرج لم يكش مقام يا من يعلم اللهم يا رب البلاء يا الله يا رب البلاء يا رب يا رب عن الغلاء والبلاء والبشر والمقبوط والشر والظالمين وما بط عن بالدنا هذا خاصه انزل من سمع عمدك على كل شيء يا الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم الحمد لله.